Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan, kalau kesempatan pagi ini kembali kami boleh datang kepadamu. Tuhan, sebelumnya Engkau ampuni terlebih dahulu segala dosa dan kesalahan kami. Tuhan, sucikan hati dan pikiran kami. Kuasai keberadaan kami seluruhnya ya Bapa. Roh, jiwa dan tubuh kami, hati pikiran kami, kuasai dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh mengerti kehendak-Mu, oh Tuhan, dalam kehidupan kami. Dan beri kami kemampuan-Mu Bapa, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini, yang kami imani dan kami beralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi ini saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema, siapakah malaikat itu? Ayat mas saya ambil di dalam Nehemia 9 ayat yang ke-6. Hanya Engkau adalah Tuhan. Engkau telah menjadikan langit, ya langit, segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semuanya itu, dan bala tentara langit sujud menyembah kepadamu. Puji Tuhan saudara, Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, termasuk malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah sebelum manusia pertama, yaitu Adam dan Hawa, diciptakan. Dan malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu kita tidak boleh menyembah malaikat, karena hanya Allah saja yang patut dipuji dan disembah, dan kita agungkan dan kita tinggikan namanya. Dan malaikat sendiri tidak mau disembah oleh manusia. Maka tersungkurlah aku di depan kakinya untuk menyembah dia, tetapi ia berkata kepadaku, janganlah berbuat demikian. Aku adalah hamba, sama dengan engkau dan saudara-saudaramu yang memiliki kesaksian Yesus adalah roh nubuat. Malaikat adalah makhluk roh, sehingga malaikat tidak memiliki tubuh jasmani seperti manusia. Tetapi malaikat bukanlah roh dari orang mati. Tetapi Allah menjadikan malaikat, menciptakan malaikat seperti roh. Dan Allah menjadikan malaikat sebagai pesuruh atau pelayannya Allah. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, bukankah mereka semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Jadi malaikat adalah roh-roh yang melayani Allah dan melayani manusia yang akan memperoleh keselamatan. Dan malaikat diciptakan dalam kekekalan atau keabadian. Jadi malaikat tidak pernah mati. Walaupun malaikat adalah makhluk roh, tetapi sering menampakkan dirinya kepada manusia
dalam bentuk yang kelihatan dan dalam bentuk manusia. Dan dalam Alkitab, malaikat menampakkan dirinya kepada manusia dalam bentuk seorang laki-laki. Dan saudara, siapa tahu di antara kita mungkin telah menjamu malaikat-malaikat tanpa kita ketahui. Ibrani 13 ayat yang kedua, jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat yang ke-34, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Puji Tuhan, saudara. Dan tugas malaikat adalah menyertai Tuhan Yesus, yaitu pada saat Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya ke dalam dunia ini. Dan apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Dan para malaikat itu mengumpulkan orang yang baik dan mencampakkan orang yang jahat ke dalam dapur api. Dan anak manusia itu akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Dan disebutkan di dalam kitab Daniel bahwa jumlah malaikat itu adalah berlaksa-laksa, dan satu laksa itu adalah sama dengan 10.000. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab. Di dalam Injil Lukas, jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya. Demikian juga di dalam kitab Ayub, jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya. Dapatkah dihitung pasukannya?
Dan siapakah yang tidak disinari terangnya? Dan karena malaikat adalah pesuruhnya Allah, pelayannya Allah, maka ia takluk kepada kehendak Allah dan menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Karena malaikat adalah ciptaan Allah sendiri, dan Allah memberikan hidup keabadian kepada malaikat, yaitu bara tentara langit, hingga malaikat itu sujud menyembah Allah. Dan pekerjaan malaikat itu adalah memuji, menyembah, memuliakan Allah, serta memuji dan memuliakan Yesus Kristus dan karya penebusannya. Wahyu pasal yang ke-5 ayat yang ke-11. Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling tahta, makhluk-makhluk dan tua-tua itu, jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa, katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di sorga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi dan yang di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi Dia yang duduk di atas tahta dan bagi Anak domba adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk itu berkata, Amin. Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Amin. Berbahagialah setiap kita mendengar firman Tuhan dan yang melakukan di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, oh haleluya, Engkau menghidupkan setiap perkataan firman-Mu dalam hati kami. Dan berikan kepada kami senantiasa ingat dan berharap senantiasa akan Engkau. Sepanjang hari ini Bapa, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Lindungi kami, sertai kami, supaya kami terlepas dari tangan-tangan yang jahat. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami menyerahkan segala doa dan permohonan kami ini yang kami imani dan kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.